Halo semua, selamat datang di channel The Comfort Zone Film. Bersama gue Dam di sini. Jadi video kali ini gue akan angkat film series Korea bertema dark comedy yang dicampur dengan thriller. Yang film ini bernama The Eight Show. The Eight Show ini dianggap memiliki vibe dan keseruan seperti film Squid Game yang sangat fenomenal di tahun 2021. Jadi ceritakan terdapat orang atau organisasi misterius yang menciptakan sebuah money game yang berpotensi untuk memberikan pesertanya hadiah uang yang tanpa batas. Nah, namun di luar itu terdapat sebuah konsekuensi yang harus mereka terima. Nah, seperti apa konflik yang terjadi pada film ini? Nah, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Inilah dia The Show, episode 1, and let's begin the story. Oke, berlatar di negara Korea Selatan. Jadi di suatu malam terdapat seorang pria yang bernama Jin-soo, yang di sini ia terlihat nampak lelah dengan hidupnya. Jadi ia putus asa dan mencoba bunuh diri dengan cara meloncat ke sungai. Nah, percobaan bunuh diri itu karena si Jin-soo ini tengah terlilit hutang yang jumlahnya sangat besar. Jadi nilainya bahkan tembus mencapai 900 juta won. Nah, hutang yang begitu besar itu karena Jin-soo ini pernah terjebak dengan investasi yang memiliki nilai keuntungan sampai dengan 600%. Karena dia diiming-imingin dapat keuntungan sampai 600%, makanya dia berani mengambil risiko dengan berhutang dari rentenir. Nah, tapi ternyata uangnya habis tak tersisa karena ya investasi bodong. Nah, karena itu si Jin-soo ini mencari cara bagaimana untuk bisa melunasi hutangnya. Dengan gajinya yang saat itu hanya sebesar 78.000 won sebagai karyawan toko. Jadi kalau dihitung-hitung dengan utang yang 900 juta itu, sampai pensiun pun kayaknya nggak bakal lunas utangnya. Nah, opsi lain, si Jin-soo ini mencoba untuk bekerja sebagai pembersih kaca gedung tinggi dengan gaji 320.000 won per hari. Nah, namun itu juga masih belum cukup untuk melunasi hutangnya. Bahkan kalau dia membersihkan seluruh gedung yang ada di Korea juga nggak akan bisa melunasi hutangnya dalam waktu dekat. Kira-kira hitungan kasarnya seperti itu. Nah, sehingga dengan hitung-hitungan yang seperti itu, Jin-soo dipastikan akan menghabiskan waktu hidupnya menjadi budak pekerja hanya untuk melunasi hutang. Itu pun kalau bunganya nggak bertambah besar. Nah, karena merasa udah nggak punya motivasi hidup, makanya ia mencoba mencari jalan yang menurutnya lebih rasional, yakni bunuh diri, walaupun sesat ya. Nah, namun sesaat si Jin-soo ini akan meloncat, rupanya ia mendapatkan sebuah pesan dari orang misterius yang meng-SMS-nya, yang meminta waktunya dan mengajaknya untuk ikut berpartisipasi dalam sebuah acara. Nah, orang misterius itu yang memberikan pesan juga memberikan Jin-soo uang sebesar 1 juta won di setiap pesan yang dia kirim. Nah, dengan total 4 pesan yang Jin-soo terima malam itu, artinya malam itu ia langsung mendapatkan uang 4 juta won secara cuma-cuma. Nah, Jin-soo yang masih belum percaya, ia mencoba meyakinkan diri dengan mengecek saldo banknya. Nah, ternyata benar, saldo banknya sudah bertambah 4 juta won. Nah, kemudian si pengirim pesan ini juga mengirimkan mobil limosin mewah untuk menjemputnya. 자살 방지 프로그램 같은 건가요? Kemudian Jin-soo dibawa ke sebuah tempat di gudang kosong. Nah, tempat itu sudah siap menyambutnya dengan karpet merah untuk mengiring Jin-soo masuk ke dalam ruangan itu. Nah, sampai di dalam, Jin-soo menerima amplop merah berisi pesan singkat tentang game yang akan dia ikuti. Bahwa garis besarnya, bahwa game yang akan dia ikuti nanti itu sebenarnya tidak diperlukan keahlian khusus. Jadi Jin-soo hanya perlu menghabiskan waktu di dalam. Sesimpel itu sebenarnya, hanya menghabiskan waktu di dalam. Nah, selama waktu berjalan di dalam nanti, Jin-soo ini nantinya akan terus mendapatkan uang sampai waktunya habis. Jadi makan dan akomodasi itu ditanggung panitia. Dan game ini akan berakhir jika waktu habis dan jika tidak ada peserta yang gugur. Dan di sini juga sangat dilarang untuk membunuh satu sama lain. Nah, melihat aturan itu, si Jin-soo ini tertarik dan merasa dari peraturan yang ia baca tadi, seharusnya game ini nggak berbahaya. Lagi pula, dari mana lagi ia bisa mendapatkan uang banyak hanya dengan cara menghabiskan waktu aja di dalam. Nah, akhirnya dia setuju dan dia disuruh mengambil satu kartu yang berisi nomor. Kemudian random ia memilih kartu bernomor 3. Nah, kemudian Jin-soo masuk ke area bermain dan di sini ia melihat jam digital berisi 24 jam yang berarti game ini mungkin, ya ini masih asumsi ya karena kan dia baru masuk ya. Mungkin game ini akan dilakukan selama 24 jam atau 1 hari ya, seharian. Lalu setelah eksplor ke dalam, ia juga melihat area permainan yang tampak sepi ya dan terdapat juga ini kalau dia lihat terdapat 8 kamar yang dibuat bertingkat dengan anak tangga yang menaikinya.
Dan di sini juga tanpa lift ya. Nah, karena ia melihat 8 kamar, artinya akan ada 8 peserta di sini. Nah, dari sini ia baru sadar tuh bahwa nomor kartu yang ia ambil barusan merupakan lantai kamar yang harus ia tempati. Akhirnya setelah ia naik anak tangga dan masuk ke dalam kamarnya, nah di sini ia menemukan sebuah buku, yang buku ini sebenarnya berisi beberapa aturan tertulis ya tentang game yang akan nanti dijalankan. Nah, dari peraturan yang dibaca, pertama ia harus mengganti seragamnya. Nah, kemudian di depannya juga terdapat papan skor, yang papan skor ini nantinya akan menampilkan jumlah uang yang ia dapat. Jadi di sini sudah jelas ya, makan dan minum gratis. Ada interco atau telepon, yang telepon ini bisa digunakan kapan aja, yang berfungsi untuk request seluruh barang apapun, kecuali makan dan minuman itu nggak bisa dipesan, hanya barang-barang aja. Nah, tapi barang yang dia pesan melalui telepon yang ada di dalam kamar ini tidak bisa ia pakai di luar kamar ya. Jadi kalau kalian pesan baju lah di sini, nah bajunya hanya kalian bisa pakai di dalam kamar ini. Jadi nggak bisa dipakai di luar ruangan ya. Dan di sini juga 24 jam diawasi CCTV. Jadi nggak boleh ada yang menutup CCTV. Nah, karena panitia itu harus melihat seluruh aktivitas yang dilakukan oleh peserta. Dan jika aturan dilanggar, nantinya ia akan kena denda sebesar 50% dari pendapatan. Wah, lumayan ya. Kalau dia dapat 10 juta, dendanya 50%, cuma dapat 5 juta. Sayang banget. Nah, kemudian setelah si Jinsu nih membaca deh, dan dia udah paham nih ya, akhirnya dia ganti pakaian. Dan acara memang benar, rupanya dimulai tepat pukul jam 12 malam. Karena saat itu alarm berbunyi, menandakan acara sudah dimulai. Nah, namun saat acara dimulai, si Jinsu ini no idea. Apa yang harus gue lakuin di sini ya? Acara macam apa ini? Jadi banyak banget lah pertanyaan di dalam otaknya dia. Di tengah kebingungannya, rupanya ia sangat terkejut. Ternyata papan skor yang ada di dalam kamar dia rupanya bertambah dari 0 menjadi 30.000 won. Nah, lalu semenit kemudian berubah menjadi 60.000 won. Nah, itu artinya setiap 1 menit Jinsu mendapatkan uang atau mendapatkan hadiah dari panitia sebesar 30.000. Waduh, enak kan? 1 menit 30.000. Tinggal ongkang-ongkang kaki aja, duitnya nambah terus. Nah, kan penasaran tuh, sambil seneng kan. Terus dia pantengin terus tuh papan skor sampai 1 jam tuh dipelototin sama dia. Nah, setelah 1 jam dipelototin, ternyata dia dapat 1,8 juta won. Itu artinya kalau dia diem aja di ruangan ini selama 24 jam seharian ya, ia bisa mendapatkan uang 43 juta won. Gila kan? Dari mana lagi dia bisa dapat uang sebesar itu? Otomatis kan dia happy banget kan. Dia merasa, wah ini adalah keputusan terbaik nih dalam hidup gue nih. Nah, namun tiba-tiba karena dia senang banget, tiba-tiba dia mendapatkan panggilan alam ya, ini pengen boker kan. Jadi ia memutuskan untuk cari kamar mandi atau toilet di luar. Nah, tapi sesuai dengan aturan bahwa Jinsu ini nggak boleh keluar kamar di atas jam 12 kalau nggak mau kena denda. Nah, artinya ia nggak bisa keluar kamar kalau di atas jam 12 malam. Sehingga karena dia pengen boker, dia harus menahan bokernya itu ya. Akhirnya sambil nahan boker, yaudahlah gue tidur aja lah. Akhirnya si Jinsu dia mencoba pesen selimut dan penghangat ruangan. Oke, pasti mau mesen, rupanya dia kaget. Karena untuk memesan 2 barang itu ya, selimut dan penghangat ruangan, ia akan dikenakan biaya sebesar 1,1 juta won. Buset, itu sebuah harga yang sangat mahal banget untuk selimut dan penghangat ruangan. Kemudian ia jadi ingat bahwa dari peraturan yang dia baca di buku tadi, harga yang ia beli melalui telepon di sini ini akan dibanderol harga spesial. Spesial dalam artian udah pasti mahal. Jadi memang permainannya seperti itu, bahwa harga yang dipesan melalui telepon ini akan dibanderol seharga 100 kali lipat. Ibarat nih ya, kalian pesan celana dalam 20.000 ya. Di sini kalian harus beli dengan harga 2 juta. Buset, itu 100 kali lipat, Pak. Jadi ia merasa, wah, rupanya ini adalah game bertahan hidup nih. Sepertinya si panitia di sini mau melihat seberapa hebat peserta bisa bertahan hidup dengan kesulitan yang ada di sini. Nah, itu asumsi si Jinsu saat itu. Akhirnya dia bikin strategi. Yaudahlah, gue pesen koran aja lah, harga 100.000 dah. Paling nggak ini lebih murah dan si koran ini bisa ngangetin badan gue dan bisa dijadiin bantal juga nih. Paling nggak tidur gue nggak dingin-dinginan lah. Setelah itu tidurlah dia. Kemudian untuk harinya pada saat dia bangun, dia menjadi semakin kaget, semangat dan senang karena papan skor yang ada di dalam kamarnya sudah menunjukkan nilai cukup fantastis, 14 juta won. Jadi di sini memang benar-benar definisi waktu adalah uang. Kemudian tiba-tiba ia mendengarkan
suara teriakan dari luar. Nah ternyata di luar kamarnya sudah ada peserta lain yang total tadi ya ada 8 orang yang termasuk Jinsu. Yang suara dari luar ini sepertinya mengajak mereka semua yang ada di dalam ini untuk ngumpul dan bertemu satu sama lain ya. Jadi memang total peserta di film ini terdapat 8 orang, terdiri dari 4 pria dan 4 wanita. Jadi karena memang secara film masing-masing mereka ini nggak punya nama ya. Jadi memang secara film disebutnya dengan nomor yang ada di bajunya. Sehingga gue sebut aja ya nanti tokoh-tokoh yang ada di dalam film ini gue sebut aja berdasarkan nomor ya. Jadi kamar nomor 1 diisi oleh pria pertama atau si nomor 1 ya. Ini dia adalah si penghuni kamar nomor 1 yang dulunya ia adalah seorang badut entertain ya. Nah nomor 1 ini dibilang ya dia difabel karena memang kalau dilihat dia memang agak sulit jalannya. Nah kemudian lantai 2 diisi oleh seorang wanita. Nah sebut aja ya, kita sebut aja nomor 2. Jadi dia memang terlihat wanita tomboy dan memang tomboy gini dia jago berantem. Jadi dulu dia pernah bekerja sebagai seorang teknisi. Nah kemudian di atasnya nomor 3. Nah seperti yang kita tahu ya, si Jinsu, si mantan seorang pegawai toko. Yang sampai sini gue sebut aja Jinsu ini adalah si nomor 3. Nah kemudian di atasnya Jinsu nih si nomor 4. Yang wanita ini dulunya memang mencoba peruntungan untuk menjadi idol K-pop Korea, yang kita sebutnya nanti si nomor 4. Nah kemudian di atasnya si nomor 5. Nah ini nomor 5 ternyata wanita juga, yang dia dulunya merupakan seorang perawat. Dan dia memang di film ini terkenal sangat baik hati. Jadi paling baik banget lah cewek ini ya. Lalu di atasnya ini ada kamar nomor 6. Nah kamar nomor 6 ini berisi pria yang tinggi besar, yang dia dulunya merupakan mantan atlet bisbol. Nah kemudian di atasnya ada nomor 7. Yang nomor 7 ini terkenal merupakan pria yang paling pintar, yang pekerjaannya dulu merupakan seorang sutradara. Nah kemudian di atasnya lagi berisi nomor 8. Yang wanita ini dulunya bekerja sebagai wanita penghibur. Nah setelah mereka pada kumpul, namun ya seperti aku bilang tadi, mereka ngumpul tapi no idea mereka harus ngapain. Dan di sini waktu yang awalnya 24 jam yang di awal si Jinsu lihat kini berubah menjadi 35 jam. Nah ini artinya waktu bisa bertambah. Nah, tapi pertanyaan besarnya di sini, apa yang men-trigger waktunya yang ada di sini bisa bertambah? Nah, kemudian setelah mereka eksplorasi tempat sana, mereka sadar ya bahwa tempat yang ada di sana itu semuanya palsu. Mulai dari makanan, kolam berenang, itu semuanya palsu. Sehingga ada satu kekhawatiran saat itu, bagaimana kalau mereka nanti mau BAB. Ini masalah biologis nih. Jadi memang di awal ini masalah biologis dulu yang harus mereka pikirin. Nah, kemudian di luar ini rupanya juga ada telepon. Nah tadi kan telepon ada di dalam kamar ya. Nah ternyata di luar juga ada telepon. Nah telepon yang di luar ini sama fungsinya seperti telepon yang ada di dalam kamar. Jadi peserta juga bisa pesan sesuatu apapun kecuali makan dan minuman ya melalui telepon ini. Nah tapi enaknya kalau mereka pesan melalui telepon yang ada di luar ini, nah barang yang dipesan melalui telepon di luar bisa mereka pakai kemana aja. Bisa masuk ke dalam kamar, bisa di luar kamar. Jadi sebebas-bebasnya ya. Akhirnya nomor 6 mencoba dah, dia ngetes. Ya udah dah gue coba beli rokok dah sama korek. Tapi di sini dengan catatan ada konsekuensi. Jadi konsekuensinya waktu yang di luar ini yang si 35 jam ini nantinya akan berkurang sesuai dengan harga si barangnya. Artinya semakin sering mereka belanja keperluan melalui telepon di luar dan semakin mahal harga barangnya, maka waktu permainan yang ada di papan skor luar ini akan semakin cepat habis, sehingga akan membuat game berakhir dan mereka akan mendapatkan uang sebesar saldo yang tercantum di kamar. Nah tapi pasti dong, mereka pasti nggak mau game berakhir gitu aja dong. Pastinya mereka akan membuat permainan selama mungkin sampai mereka mendapatkan uang yang banyak banget. Itu artinya mereka harus berhemat dan mereka juga harus sepakat dulu kalau mau beli barang melalui telepon di luar itu sifatnya hanya digunakan untuk kelompok. Jadi bukan buat pribadi gitu ya. Semoga sampai sini kalian ngerti ya. Akhirnya mereka diskusi nih, kira-kira apa yang mau mereka beli yang barang-barang ini bisa dipakai untuk kelompok. Nah akhirnya mereka sepakat bahwa mereka akan memprioritaskan kebutuhan biologis dulu. Nah akhirnya mereka memutuskan untuk beli ember, pembalut, dan satu lagi ya seperti biasa ya, kesejahteraan buat yang suka sebat ya, rokok dan korek. Nah setelah menyelesaikan urusan pribadi masing-masing, nah muncul lagi nih masalah baru. Kalau gue udah boker, kalau gue udah masukin ke dalam plastik, mau dibuang kemana nih tai yang baru keluar? Kan sesuai peraturan kan, nggak boleh ada benda apapun yang keluar dari kamar. Sehingga tiap orang pasti akan menyimpan tiap kotoran di kamar masing-masing. Nah, itu adalah sebuah konsekuensi yang memang harus dijalanin.
itu adalah bagian dari game ya. Nah setelah menyelesaikan urusan pribadi mereka masing-masing, akhirnya mereka mikir, kayaknya kita dari tadi belum makan. Sehingga mereka mencoba mencari makan. Nah tapi kan mereka ingat, makan dan minum ini dikasih sama panitia. Nah tapi kok pertanyaannya, makan dan minuman gue belum datang nih sampai sekarang. Nah di tengah kelaparan mereka, rupanya nomor 8 mengatakan bahwa tadi pagi sebenarnya ia sudah mendapatkan makanan sebanyak 12 box dan minuman sebanyak 12 box. Nah perkataan si nomor 8 itu membuat para peserta yang lain terkejut dong, bahwa lah ternyata lu udah dapat makan, kenapa nggak bilang? Kan kita semua kelaparan. Bukannya makanan dikasih ke teman-teman yang lain, malah didiemin aja di kamar dia. Itu membuat yang lain pada kesel nih sama nomor 8. Jadi seolah-olah kayak makan dan minumnya itu dipegang sendiri sama nomor 8. Si nomor 8 ini juga beralasan, ya gue nggak tahu kalau makanan itu harus dibagi-bagi. Sesimpel itu dia jawabannya. Nah sialnya, air yang dikasih sama panitia juga rupanya udah habis. Karena air yang dikasih sama panitia tadi pagi, yang seharusnya buat minum, rupanya dipakai buat mandi sama nomor 8. Bisa-bisanya nih orangnya. Sehingga hal itu membuat si Jinsu, si nomor 3 ini kesel. Kok bisa ada orang sekosong ini ya? Gak mungkin lah 12 box dikasih buat satu orang. Ya pasti buat dibagi-bagi lah logikanya gitu. Nah akhirnya si nomor 7 yang si tukang analisa ya, dia menganalisa dari struktur bangunan yang bertingkat ini yang dilihat, makan dan minum akan diberikan oleh penyelenggara selalu melalui lantai 8. Sehingga cara satu-satunya untuk mengalokasikan makanan dari lantai 8 ke lantai 1 sudah pasti hanya melalui lift bareng. Karena sesuai aturan ya, nggak boleh ada makanan atau minuman dibawa keluar kamar. Sehingga jalan satu-satunya untuk mengalokasikan seluruh makan dan minum biar seluruh peserta dapat hanya melalui lift. Nah namun masalahnya, jika satu orang sehari makan 3 kali ya, normalnya kan satu orang makan 3 kali. Artinya untuk memenuhi isi perut seluruh peserta yang berjumlah 8 orang ini, sebenarnya artinya mereka perlu 24 box kotak makanan. Namun panitia hanya memberikan 2 box, sehingga mereka nggak mungkin makan sehari 3 kali. 2 kali aja juga nggak bisa, karena nggak masuk hitung-hitungannya. Sehingga mereka harus memikirkan cara bagaimana cara pembagian makan dan minum ini biar adil dan biar nggak ada yang dirugikan. Nah akhirnya setelah dibujuk-bujuk ya, dibaik-baikin, akhirnya nomor 8 setuju. Yaudah deh, gue mau deh. Nanti gue akan bertugas untuk membagikan makan dan minum setiap hari. Karena kan makan dan minum masuk dari kamar gue kan. Udah nanti gue bagi-bagi. Akhirnya dia mau tuh. Nah singkatnya setelah dibujuk ya, akhirnya mereka semua diizinkan masuk atau naik ke kamar nomor 8 untuk melihat makanan yang di drop sama panitia. Nah rupanya setelah mereka semua naik ke kamar nomor 8, rupanya mereka semua terkesima dan terkejut setelah melihat kamar nomor 8 yang ternyata memiliki ukuran jauh lebih besar dibandingkan kamar nomor 3 yang kita lihat sebelumnya ya. Bahkan tarif pendapatan yang diterima oleh nomor 8 setiap menitnya juga jauh lebih besar. Kalau tadi ya, si Jinsu, si nomor 3 mendapatkan 42 juta dalam satu hari, kamar nomor 8 bisa mendapatkan 500 juta won dalam sehari. Sebuah gap yang sangat besar sekali ya. Sehingga di sini terungkap bahwa tarif kamar mereka satu sama lain rupanya masing-masing berbeda satu sama lain. Dan itu tergantung lantai. Semakin tinggi lantainya, semakin besar tarif yang mereka dapat. Sehingga kamar nomor 1 sudah pasti memiliki tarif yang paling murah. 1분에 그렇다면 층수마다 올라가는. Oke, sampai sini cerita di episode 1 berakhir ya. Jadi pada ending memang terungkap fakta baru mengenai posisi kamar rupanya menentukan hadiah. Hal itu membuat mereka menjadi terkejut dan pastinya menciptakan kesenjangan sosial satu sama lain. Terutama kamar-kamar yang memiliki posisi bawah udah pasti bakal nyesel di sini. Hal itu pastinya akan menciptakan gesekan dan konflik ke depannya. Nah, namun di luar masalah kesenjangan itu sebenarnya masih ada masalah lain yang harus mereka selesaikan, yakni masalah perut. Bagaimana cara pembagian makanan sehingga mereka semua bisa mendapatkan makanan dengan adil, dan bagaimana mekanisme di dalam game untuk bisa mendapatkan waktu agar mereka bisa tetap bertahan lebih lama di sana. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu nantinya akan terungkap sedikit demi sedikit seiring dengan jalan ceritanya. Jadi sampai sini buat kalian yang mungkin tertarik ya sama cerita dari The 8 Show ini, silakan nyimak aja di channel Comfort Zone ya. Oke, sampai sini episode 1 dari The 8 Show berakhir. Buat yang suka sama ceritanya, stay tune aja. Dan buat kalian yang tertarik dengan film ini bisa nonton filmnya langsung ya untuk mendapatkan experience yang berbeda. Oke, thank you so much once again yang udah nonton video ini sampai habis. Buat yang suka juga sama cerita dan hal menarik seputar game, mungkin kalian bisa kunjungin juga project channel gue yang lain di The Comfort Zone Reborn. So, I'll see you guys in the video. Thanks for watching. I'm signing off and bye bye guys.